Baik, kita mulai teman-teman. Siapa yang sudah mendengar silakan ketik yes. Baik, berarti sudah ya. Oke, kita lihat ada peningkatan sebenarnya. Kalau kemarin 90 ya, 90 sekarang udah 102 nih rata-ratanya. Ini dan 76 ini ya, 76. Ya, mudah-mudahan bisa naik terus tiap harinya ya. Dengan selalu terus berarti jadi bisa naik. Nah, kalau 102 kita aman lah ya. Oke. Kemudian apa yang menjadi masalah di sini? Yang jadi masalah kalau kayaknya sudah yang kayak gini sudah ya. Ini aman ini. Tapi di sini masih ada pengetahuan meningkat nih. Jadi saya ingatkan pada teman-teman yang kalau ditanya adalah evaluasi utama, maka Anda harus mencari masalah utamanya dulu ya. Masalahnya kita bisa dilihat sini ada 6, berarti masalah nyeri. Kenapa jadi pengetahuan gitu ya? Jadi kalau di sini masalahnya nyeri, maka di sini pun adalah nyeri, gitu ya. Masih ada yang salah. Kalau ada yang salah seperti ini berarti yang tidak paham ya, tidak paham. Anda masih berkutat dengan karena ada kalimat selalu bertanya karena penyakitnya. Padahal bahwa kalau ada kelainan di tanda kardinal itu terdiri dari tekanan darah, napas, nadi, suhu, dan nyeri, maka diutamakan dibanding bertanya. Jadi, Anda harus sudah bisa membuat prioritas. Jangan sampai nanti salah lagi. Jangan karena hanya ada kata selalu bertanya tentang penyakitnya, Anda melupakan kalimat apa masalah pokoknya dilupain. Nah, ini juga sama, apakah pencegahan sekunder? Yang ditanyakan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah early diagnosis and prompt treatment. Jadi diagnosa cepat dan pengobatan dini itu adalah sekunder. Jadi kolaborasi pemberian obat antasida adalah bagian dari sekunder. Kalau pendidikan itu primer, pendidikan adalah primer, ya. Kemudian ini lihat lihat ada masalahnya apa di sini, masalahnya sudah ketahuan di sini. Nadinya, kemudian napasnya, ya kalau terkait dengan sesak, jadi lihat di sini keluhannya itu sesak. Jika keluhannya adalah sesak, maka 90% masalah itu sesak. Jadi Anda tidak, kalau tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau untuk melihat oksigen gimana, ya udah kan saturasinya yang kita akan lihat di sini. Nah, kemudian ini etisnya, rencana pemasangan water seal menolak. Berarti ini ya, ini alhamdulillah tidak ada yang salah, semuanya dapat 100% benar. Ini hitung, masih ada yang salah, tolong dipelajari. Masih ada yang salah. G3 lihat di sini, ketiga mengalami stroke keguguran. Kemudian, oh ya, kenapa jadi P2 ya? P2A1 dari mana gitu kan? Coba dipelajari, diingat-ingat lagi ya, masih ada yang salah. Leovod selalu keluar, tolong dikuasai.
Daftar tilik dicek ulang, apa yang sudah dikuasai dicek ulang lagi. Harus paham yang daftar tilik ya. Di sini merembes, kemudian letak punggung. Punggung itu level 2 ya. Kemudian ini level 1 terkait dengan TFU dan bagian yang ada di atas. Kemudian 2A tidak ada ya, 2A tidak ada. Level 3 Anda ada yang terjebak juga 2A, apaan 2A gitu kan. Nah, kemudian di sini nomor selanjutnya ingat lihat muntah terus-menerus. Di sini juga ada tampak lemah, higasium berat badan turun, mata cekung, turgor jelek, udah cairan. Ya, lihat ini turgor. Ini kan Anda ambilnya nutrisi. Oke lah, muntah-muntah nutrisi, tapi nutrisi dengan cairan mana dulu yang di ini kan kulit turgor kulit jelek nih. Jadi turgor dulu yang jadi masalah, ya. Bukan ini, tapi kan masih ada nih 12 orang yang salah. Kemudian jaringan perifer 1 orang gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa ini? Pasiennya didapatkan tanda pitan dalam bahasa mengeluh, tidak nyaman, tidak bisa tidur, tumit, kontraksi Braxton. Braxton itu adalah kontraksi palsu. Braxton Hicks adalah his palsu ya. Berarti relaksasi aja, relaksasi, relaksasi ya. Kemudian selanjutnya, ini edema bagian tungkai, tidak ada protein urin, mengalami kecemasan, tidak buang air besar. Konseling dietnya, itu benar. Kemudian mulut bayi susah masuk, bunda lecet dan lain sebagainya, menurut teknik menyusui. Ini udah betul semua. Kemudian sini kenapa ini? Setelah melahirkan lunak ya, lunak Dis- terdapat distensi pada kantung kemih. Jadi kalau misalkan ada uterus lunak kemudian distensi kandung kemihnya itu dikosongin. Kandung kemihnya dulu dikosongin karena kalau Anda melakukan masase uterus itu sulit kalau ada kandung kemihnya masih ada isinya. Jadi kandung kemih dikosongkan dulu. Kemudian ini kalau dua persalinan kehilangan darah sekian, perawatan pemantauan ketat. Nah, ini perdarahan udah jelas. Kenapa ada yang salah? Wah, jadi skala 3 itu untuk mantau ada perdarahan atau tidak gitu kan. Kemudian di sini apa tindakan perawat kasus utama? Luka kunjung sembuh ya perawatan luka lah. Jadi kalau misalnya tindakan keperawatan utama, kalau GDS itu bukan tindakan keperawatan untuk laborasi ya. Kalau yang aktualnya apa? Yang aktualnya itu luka. Yang aktualnya luka ya. Kemudian nomor selanjutnya apa intervensi yang dapat dilakukan pada klien tersebut? Keluar dalam jalan lahir, kemudian pemeriksaan pembukaan positif, ya. Ini DJJ sekian, pembukaan positif. Mana ini? Oh, ini solusio ya. Terminasi kehamilan. Kemudian ini, jadi kasusnya solusio ya terminasi. Kenceng-kenceng tadi malam pemeriksaan penurunan di Hodge 4 ya, di Hodge 4. Pembukaan 2 utuh tidak ada morse tulang. Apa tindakannya? Nah, berarti kan hanya manajemen nyeri ini. Karena tidak kencang-kencang dilakukan pemeriksaan. Tidak ada distress ya. Tidak ada distress tersebut ya. Tidak ada distress bayi karena normal ya. Tidak ada KPD juga ya. Jadi benar di bagaimana cara mengatasi nyeri saja. Kemudian ini 15 menit lahir bayi perempuan, pelaksanaan tabu lepas, dilakukan penegangan dan dorong dorsokranial. Nah,
berikan dosis ulang. Tadi kan kalau belum keluar, dosis ulang 15 menit aja. Oksitosin 10 miliunit ya, IM. Kan sudah pakai penanggangan dosis dorongan dorso. Kenapa pakai manual lagi? Ya. Kemudian apa tindakan prioritas? Kemudian prioritasnya Sherpick 4 menjadi 5 dan belanja mengatakan distasia hipotonik oksitosin ya untuk membantu merangsang. Ya, karena oksitosin dapat meningkatkan denyut jantung ya. Kemudian ini alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi bahasanya mengeluh benjolan. Benjolan orang yang apa risiko hipertensi, kemudian tumor itu tidak boleh yang sifatnya hormonal, maka IUD dipilih. Tolong dibaca kan perasaan sudah ngasih materinya. Dibaca ya. Oh ya sebentar. Seberapa orang ini? Ya, saya ngajak anak-anakku saya juga lah. Sebentar. Sebentar, sebentar. Pintar. Saya ngasih ke anak dulu, ke anak-anak dulu. Nah, baik, kita lanjutkan. Kenapa jadi cut, 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 cut? Kenapa yang ini? Ini ya. Oke, lanjut ya. Ini selalu keluar jenis kontrasepsi ya kita lihat dari pasien memiliki masalah apa. Kalau misalnya hipertensi, tumor dan lain sebagainya, nggak boleh yang hormonal. Di sini yang bukan hormonal adalah tubektomi. Boleh nggak kita IUD? Sebenarnya kalau misalnya dilihatnya, kenapa kita pilih tubektomi? Karena anaknya sudah empat dan dia sudah 40 tahun. Berarti kan harusnya tubektomi lebih aman dibanding IUD. Kecuali kalau ada klausal yang mengatakan bahwa dia ingin punya anak lagi, berarti IUD. Gitu ya. Kemudian nomor apa tindakan yang harus dilakukan setelah melahirkan bayi laki-laki, PTT, ya. Tapi pasien belum lepas, tindakannya ya tadi manual placenta ya ditarik. Kemudian ini pengkajian apa yang belum ya, yang belum luka, penggajian di luka 15, demam, penurunan berat badan sekian, apa pengajian lanjutan prioritas. Jadi kalau kita lihat dari keluhan luka, maka kita lihat dari lukanya, ada lukanya, gitu kan. Ingat luka itu adalah 90% masuk luka. Masalah itu 90% dari keluhan. Nah, di sini pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan cari dulu intinya, cari dulu apa eh masalahnya. Masalahnya coba lihat dengan keluhan sesak napas, piting udim, kedua kaki muntah tanpa lelah, nadi sekian, ditemukan ada kardiomegali. Ada kardiomegali berarti pasiennya mengalami penurunan cardiac output pada saat jantung. Pendidikan utamanya adalah aktivitas pada pasien jantung. Ya, karena kenapa ada kardiomegali? Karena kardiomegali menunjukkan ada gangguan di cardiac output, ya. Ada gangguan di cardiac output. Kemudian evaluasi keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Kita cari dulu apanya masalahnya.
Masalahnya ternyata di sini adalah pre-shock. Dari mana taunya? Ini tekanan darahnya rendah. Terus ini suhunya tinggi. Suhunya tinggi. Suhu dengan darah, cairan. Mana dulu? Ya, suhu dulu dong. Apa, cairan dulu. Kemudian HB-nya 10, HT-nya jadi 4 kali lipat. Ini sudah kebocoran cairan, kebocoran cairan. Karena HT itu 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya 10, HT-nya itu 30. Kalau di sini HT-nya 10, HB, HB-nya 10, HT-nya 40, artinya 4 kali. Itu sudah lebih dari 20% menurut standar WHO. 25% artinya. Berarti sudah ada perpindahan cairan dari vaskuler ke interstisial. Jadi jawabannya adalah cairan. Kalau cairan berarti shock tidak terjadi. Itu logikanya seperti itu. Ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya, apa prioritas pendidikan dari kasus tersebut? Nah, prioritas pendidikan kesehatan kita cek dari apa masalahnya. Sensasi pada kaki berarti dia kebas dan lain sebagainya. Berarti dia bisa menggunakan alas kaki. Alas kaki. Kemudian, ini tinggal dikali lah. Kali 0,9. Jadi 65 kali 0,9 itu 50-an. Jadi yang gak mungkin 60. 50 sekian. Kemudian kalau 70 aja 64 ya. 64. Kemudian evaluasi keperawatan. Tetap evaluasi keperawatan. Berarti kita cek masalahnya apa. Muntah, nyari kepala, tubuh lemah, berarti modifikasi ya, diet. Bisa mempengaruhi cara mengurangi mual. Modifikasi lah yang jadi masalah kan setelah di kemoterapi dia suka mual. Modifikasi aja. Ini tidak sadar. Kemudian ada distensi positif. Wah ini merah ya udah merah. Kemudian gaggling. Ada gaggling berarti suction. Suction dulu. Nah, apa tindakan prioritas suction? Kemudian ada fungsi belakang telinga dan lain sebagainya. Jauh trust. Boleh jauh-jauh, jauh trust. Gaggling, jauh trust. Kalau apa yang dilakukan untuk membuka jalan napas terjauh trust. Tapi karena di sini ada pasiennya tidak sadar, ada gaggling, ya udah kita di ini dulu, suction dulu. Pemberian oksigen belum, ini belum, yang lainnya belum. Apa tindakan prioritasnya? Kalau tindakan prioritas berarti kita cari dulu masalahnya. Tusuk pada dada, sumber napas, terdapat tarikan interkontras, ya, pemeriksaan hembusan berarti sih balutan kasar 3 sisi. Ya, 3 sisi. Ini tindakan prioritas. Keadaan menuju rumah sakit, kejang kerja. Tiba-tiba laki-laki jalan motor terlempar 3 meter tanpa mengenal helm. Ya betul. Di daerah BC, amankan lingkungan dulu. Sebelum ada nolong, amankan. Danger dulu, danger, respon, dan lain sebagainya. Kemudian ini kasusnya demam. Kemudian ininya suhunya 39, hipertermi. Kemudian ingat respon pasien kita itu. Gula, apakah evaluasi yang diharapkan? Kalau yang diharapkan berarti pasien bisa mengukur kadar gula darah. Nah, pasien dapat kontrol pola makan rendah gula darah. Gula darah kaitannya. Tapi kalau di sini lihat coba di sini. Dapat haus, bisa berat badan. Oh, salah. Jawabannya adalah ini. Pasien dapat mengontrol makan dengan gula darah. Bukan kontrol karena tidak ada ya, tidak ada masalah. Jadi jawabannya ini yang benar nih. Pasien dapat mengontrol gula darah. Kemudian masalah keperawatannya, ini pasti nyeri. Ini nyeri ya, ini ada nyeri karena nyeri 8. Kemudian
Dahak tidak dapat dikeluarkan, napasnya tinggi. Berarti antara nyeri dan napas, mana dulu? Napas dulu, napas dulu dong, napas dulu. Nah, napasnya tinggi ya 30 ya, namanya lebih dari normal. Napas dulu, bersihan jalan napas dulu dibanding nyeri. Kan nyeri itu kalau 6 boleh kita angkat sebagai masalah utama apabila tidak ada masalah di ABC. Airway, breathing, circulation. Kalau ada masalahnya adalah sulit menelan, tidak dapat dikeluarkan. Pasiennya tiroidektomi, pasien mengalami nyeri. Kan nyeri itu saat batuk. Nyeri itu saat batuk. Jadi kalau tidak batuk, tidak nyeri dia. Nah, tidak nyeri. Ya, jadi lebih ke bersihin jalan napas. Kemudian tugas keluarga kasus tersebut adalah nguras mandi berdasarkan kelurahan. Oh, berarti tidak mengenal masalah ya. Setelah mendapatkan penyuluhan kesehatan, melakukan operasi, melakukan operasi. Oh, modifikasi ya, bukan mengenal, tapi modifikasi jawabannya. Kemudian ini bengkak seluruh tubuh, kemudian mual muntah, mana? Mana barusan? Kok 33, tadi 32 ya? Mana? Oh, karena sakaronsi baru, kemudian protein urim. Hmm. Loncat-loncat. Frekuensi jumlah. Oh, ini sih hemodialisa ya. Nyeri belum, tapi masalahnya cairan loh, cairan. Jadi bener ya, mau mengikuti hemodialisa bener. Kemudian yang ini, nah di sini penyakit mual, nyeruluh hati kuning. Nah, kalau ini benar, bingung kondisinya, kurang pengetahuan. Kemudian, oh ini apa ini? Apa evaluasi prioritas kasus tersebut? Istilah terapi menurun, bingung, bertanya penyakitnya. Oh, berarti penyakit, berarti tahu tanda-tanda hipoglikemia. Kemudian saturasi 92 ppom ya 2 liter aja. Udah, ini sering keluar. Suhu ya masalahnya apa? Masalahnya apa nih? Masalahnya apa dulu? Jangan sampai saya salah nih. Masalahnya tidak bisa nyeri 2 minggu tidak melakukan mual, muntah lesu, penggajian, clear lesu, lidah kotor, darah. Masalahnya adalah ini nih suhu nih. Masalahnya suhu. Jadi jawabannya adalah oh, implementasi yang tepat di sini. Kompres hangat, kompres hangat ya, bukan di sini, tapi di kompres hangat. Jadi cari dulu, jadi bukan ini, tapi jawabannya ada ini. Kompres hangat. Kemudian eh, keluhan luka terbuka ya, udah prioritasnya perawatan luka. Ada nggak? Nggak ada yang kehitaman, perawatan luka, luka, kemudian pengkajian benih. Kajian dulu ya sebelum sebelum melakukan nekrotomi karena di sini tidak ada luka hitam-hitam dan lain sebagainya kan belum ada kata-kata seperti itu. Jaringan mati dan lain sebagainya belum ada. Jadi jawabannya adalah pengkajian dulu. Ini GCS 8 sesuai. Kemudian mialgia, lihat hipertermi ya ini hipertermi udah aman. Ini kenapa?
Senyum sendiri mempasnya menjadi setelah dikeluarkan kerjanya. Nah, apa tidak prioritas? Senyum sendiri. Ya, SP1 dulu, SP1 adalah menghardik ya. SP1 menghardik. Kalau ISOS ya, kalau yang mengidentifikasi penyebab ISOS ya bukan orang yang halusinasi kok. Yang jadi masalah adalah Anda pada saat Anda SDKI itu ya, kemudian di UKOM-nya itu SP. Jadi yang diajar kemana, yang ujian kemana gitu kan ya. Jadi Anda pusing sendiri nih. Kemarin saya ngobrol dengan dosen jiwamu itu, dengan dosen jiwa, dia pusing. Kemudian ini hipertermi, tapi dia hipertermi nih, hipertermi, tapi terlalu berat badan, muntah-muntah nyeri kepala oh ini. Mudah-mudahan dari skalanya sekian, apa dulu tuh mengurangi garam, memberi muntah. Oh, iya, nggak ada yang mengukur pada suhunya tinggi tuh. Ya, mengurangi berat garam. Nadinya berat badan. Kenapa berat badan? Karena berat badan bisa dengan menurunkan berat badan 10 kilo itu bisa menurunkan tensi 15 milimeter. Jadi berat badan turunin dulu. Nah, kalau ini otot, kelainan pada otot dan lain sebagainya adalah kerusakan mobilitas fisik. Hernia pulposus fisik ini suhu tubuh, sulit tidur, nyenyak kulit, ngeri, lupa digaruk ya, lusin ya, lusin sama rata. Hasilnya isolasi udah bener. Kemudian selanjutnya urin keluar selang, oh, masukin dulu 2 inci, benar-benar. Ini udah bener ya, 2 inci. Kemudian ini clubbing pinjer normal ya. Murmur, ada murmur berarti intoleransi aktivitas. Nah, ini sumbatan total jalan napas, kebiruan, bernapas, ya. Heimlich, ya. Kemudian berarti beneficien ya. Beneficien. Kamu jadi soal yang di atas aja dicek di link. Ini siapa? Nadia. Link dicek di link ya. Di berkas ada link, dicek aja itu sudah ada kok. Masih ada, cek di link berkas link. Ada, masih ada kok, silakan. Walaupun nanti dikirim nanti setelah ini. Oh ini belum selesai ya? Wah, kalau belum selesai ngapain dibahas? Ngapain dibahas kalau belum selesai? Malah sudah saya kirim yang ketiga kan? Saya sudah ngirim yang ketiga. Di yang ketiga sudah dikirim tadi. Kerjain secepatnya. Jadi Anda bisa, oh salahnya di sini, masalahnya ini kan gitu. Begino. Wah, ini gambarnya ya harus ada gambarnya. Monolit satu, dua, tiga. Oh, berarti dua, tiga VF Imperial. Ini nggak usah karena paham semua. Kenapa ada 30 kali? Yang ditanya kok kompresi. Oh, hati-hati ya dalam ngisi soal ya. Hati-hati dalam ngisi soal. Jangan asal ngisi. Sayang satu aja bermanfaat itu. Nah, ini 4 hari mimisan. Kalau mimisan itu sudah grade 2.
Ya, kehilangan cairan berarti ya. Nah, tapi masih 38 suhunya. Resiko defisit cairan. Perpindahan cairan kalau misal. Coba cek dari ini apa dari WHO. Ini Kumo itu teknik menyusui ya udah. Kemudian mata cekung, turgor, mulut, kulit, cairan. Nah, kenapa ini jadi nutrisi tapi sering ya? Aduh, 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 aduh. Tolong di ini dilihat lagi ya. Hati-hati bahasa soalnya. Kalau ini GCS nih, kalau GCS-nya sudah seperti ini, gangguan perfusi jaringan cerebral, kecuali ada masalah di ABC. Selesai dulu masalah di ABC, baru di cerebral ya. Nah ini 6 nyeri, benar-benar. Ini diabetes mas, diabetes mas. Cek lagi, nah, ada yang kanua. Ini somnolen, tidak resiko jatuh. Batuk, inkontinensi uri ya, dia tidak bisa nahan. Berarti otot latihan otot dasar panggul. Kemudian hari lu menikah rumah, oh dikasih ini identitas diri, penepasan demensia. Demensia ini kajian bersin ya, harusnya itu stres ya, harusnya stres bukan refleks. Stres, stres harusnya bersin batuk itu stres bukan refleks. Kemudian ini pemeriksaan penunjangnya, coba mengeluh napas bengkak. Ya, Kano cek lagi. Di min map dicek lagi. Kano sampai 6. Kano sampai 6. Efektifnya kan 2 sampai 3 liter. Mana tadi saya jawab mana? Oh, ini merah. Duh, sakit. Ayo nomor selanjutnya silakan. Saya mau ngambil air dulu ya. Silakan dipikir nomor selanjutnya. Alasannya cari alasan. Oke, maaf, maaf ya. Minum obat dulu, lupa aku. Oke, di sini apa nih? Dengpak dan lain sebagainya. Kalau untuk melihat dari ini ureum kreatin juga bagus ya. Kalau sejak kencing berwarna merah, pemeriksaan pita dewan kanan sekian. Ini satu, dua, tiga benar. Kemudian SP1. Nah, ini biasa sendiri ya. Supaya ngardik ya. Coba dipahami kalau senyum-senyum sendiri itu adalah halusinasi. Halusinasi ya. Kemudian
Kalau keluarga mencari nafkah. Oh ya, bagaimana pandangan saudara tentang sekarat ini? Nah ini nggak masalah. Ini kenapa masalah? Perilaku kekerasan ini ya, murung, marah, bingung, perilaku kekerasan. Terfisik ya, benar. Sering mukul, berarti fisik dulu. Kalau sudah berhasil baru ke ini. Ini berbeda dengan orang lain. Oh, HDR ya, HDR. Ini saya dikaji rapi pembicaraan. Nah, ini waham ya, waham. Kalau mem- mendominasi pembicaraan dan lain sebagainya waham ya, waham. Awas mas dan lain sebagainya. Berarti ini untuk mengetahui isi ya, isi dari halusinasi. Coba ibu ceritakan apa bayangan itu bagaimana. Harga diri sekarang saya tidak bisa lagi melayani. Oh ini peran, bukan harga diri, bukan harga diri tapi peran. Melayani sebagai suami, peran ya bukan harga diri. Benar Anda. Hah. Dia pasien menyilang kaki, oh menghadirkan secara terapeutik kalau kalau menghilangkan kaki. Kalau prinsip masalah ya fokusnya pada gejala. Mbak sendiri mengatakan pasien menjadi seperti itu keluar tempat kerja setelah kerja tampak melamun dan jarang keluar rumah. Prinsip tindakan namanya prinsip loh ya. Fokus pada gejala-gejalanya apa gitu aja. Nah, di sini ada halusinasi tetapi dia tidak keluar rumah. Yang mana dulu gitu kan? Apakah halusinasi atau isolasi sosial dulu? Prinsipnya ya tergantung pengkajian kita terakhir. Kemudian menolak udah otonomi deh. Oh ini wheezing, pindah rumah wheezing, wheezing sesak. Kalau wheezing kan tidak ada ini. Oh, napas sesak napas tapi wheezing harusnya bersihin jalan napas tapi nggak ada. Ya udah pola aja, polanya panjang banyak. Acibnya ini apa prioritas perawatannya sesak, sesak napas, diare, perut membesar, SGOT, SGBT. Berarti pasiennya asites ya, asites. Tapi asites, sesak napas, diare. Yang yang napas dulu lah pola lah. Mana data yang paling banyak di pola atau di cairan itu aja itu. Ini 56 dihitung 4.004 kali 8 kali 8 kali 7 itu aja 8 kali 7 gangguan ini apa ini cair saya pucat tergolong ya cairan udah jelas pasien tumor stadium lanjut palliative care kalau untuk stadium lanjut itu kemudian ini nyeri pasti itu terpenuhi BAB cair pucat turgo jelek cairan ini jawabannya adalah tanda pita normal. Jawabannya tanda pita normal. Tanda pita normal. Ini. Kenapa di sini nadinya turun? Ya, ini cepat. Tanda pita normal.
Kemudian kernik, akselerasi benar. Kemudian ini apakah penjaga kesehatan? Sering pusing, BB-nya, oh tadi sudah ya. Mengurangi berat badan 2 kali. Kadang lupa obat teratur. Benar. Ibu kita coba ini yang paling apa netral. Ini kita lihat dada dan perut ya, dada 18 kali 60 kali 4. Kita hitung jadi segini. Hitung aja. Ini pantat fleksi, ini supin, terentang. Kita aja yang lecetnya bagian bahu dan pantat. Itu ya. Oh, ini pengkajian lainnya ditambahkan yang kedalaman luka belum. Jadi pengkajian luka dari mulai luas, kedalaman, warna dan lain sebagainya. Kemudian ini takut bergerak. Maksudnya kenapa ini? PPH, kemerahan, luka. Kenapa jadi intoleransi? Bentar. Hari keempat warna merah. Hari keempat tapi masih ada warna merah. Jadi ini. D jawabannya. Jawabannya ada risiko perdarahan. Risiko perdarahan. Nah, karena hari keempat masih merah harusnya. Hari kedua aja udah berubah. Hari kedua udah berubah. Nih 1008 jam. 1002 kali 21 42. Nah, 42. Masih ada yang salah? Masih ada yang salah. 42 lu ya. Laboratorium mencet dan sebagainya Elisa. Ya, Elisa ini kan resikonya batuk lebih dari sekian minggu. Kemudian mencret-mencret. Stomatitis, kotor. Elisa. HPH ya. Kemudian murmur. Murmur lemah. Clubbing pinjer. Clubbing pinjer. Kemudian ada murmur, clubbing pinjer. Harusnya ya lemah dan lesu. Clubbing pinjer. Clubbing pinjer. Clubbing pinjer menunjukkan adanya gangguan perfusi jaringan. Belum masalah. Tapi di sini kita lihat apakah eh, ini yang cepat nih. Harusnya cepat berarti intoleransi aktivitas benar ini. Intoleransi aktivitas. Kemudian ini jantung menjauh. Ini tak apa tampak dari jantung. Ini tampak dari jantung ya. Jantung jauh, lemah, tekanan nadi turun, tekanan napas, tekanan darah turun. Trias back. Berarti kalau trias back adalah cardiac output normal. Ini hari ketujuh, bening, bantu berarti kan kateter ya. Berarti better training, better training dulu sebelum pencabutan kateter ya. Jangan lupa, jangan sampai nanti ototnya tidak jalan. Ini berapa orang yang perlukan pasiennya? Ya 4 ya. Logrol. Kenapa fraktur dasar tenggorok? Kemudian nyeri terbuka paha, paha terbuka ya. Kemudian sudah bidang sudah dipasang. Berarti perawatan luka dong. Buat luka. Ya nyeri mah udah biarin lah orang nyeri kalau menggerakkan kaki. Eh, sudah menggerakkan kaki ya nyeri. Kalau enggak ya enggak. Kemudian ini udim kolaborasi kemudian diuretik kolaborasi ya jantung ya. Kemudian ini kemerahan, flebitis, pindah nusuk. Kemudian dahak suik dahak dikeluarkan postur drainase. Wah, kalau water drainase itu pada epuisi pleura. Kalau dahak itu postur drainase.
Ini berapa derajat penyusutan tersebut? IM ya. Puasa 8 jam, nggak jelas. Perawatan luka pada pasien dengan DM negatif pressure. Kruk udah 5 cm, udah benar 5 cm ya. Jaraknya dari kruk ke ketiak atau ke biti 3 cm, udah benar. Kemudian ke arah jam berapa? 10 benar. 750 untuk enema. Posisi untuk penyakit syaraf, head up, mengurangi tekanan intrakranial. Nah, ini kita tinggal cek PQRST, cari yang tidak ada. Berarti bagaimana cara Bapak mengurangi nyeri? Paliatif, ya. Kemudian seorang hasil pengajian kulit punggung sisik kering, penyakit ikan laut, berarti menghindari alergen. Kemudian aktivitas yang tindakan pasien diduga dengan diagnosis asma ekstensif. Nah, riwayat aktif fisik karena di luar di luar ya, ekstrinsik dari luar. Berarti apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Ini gak ada yang benar ya. Hipertermi, kenapa tuh? Nafsu sesak sudah dikeluarkan, mau muntah. Bersihin jalan napas ini nih, benar. Benar jawabannya ini. Ini MDR pasiennya. Apakah masalah perawatan sus di atas? Ini resiko penularan penyakit infeksi, kurang pengetahuan tentang kesehatan lingkungan. Nah, ini bermasalah ini nih kasusnya. Pengkajian sekian, membuang sampah. Kurang PHBS, kurang kesadaran berperilaku PHBS. Tapi di sini ada TB-nya dua ya. TB-nya dua ya. TB MDR-nya dua. Memang data-data yang lain memang ke kurang PHBS ya. Jambannya tidak ada dan lain sebagainya. Tapi ada TB MDR itu dua. Kalau TB MDR banyaknya kesedaran berperilaku sehat aja berarti udah. Hepatitis juga penularan. Ini nular. Maka diare juga nular. Seimbang ya. TB MDR dengan diare ya lingkungan walaupun sedikit maka jawabannya lebih lebih ke resiko penularan penyakit infeksi. Kenapa? Karena ada MDR-nya. MDR kan lebih ganas MDR. Jadi jadi jawabannya adalah yang ini, yang resiko terjadi penularan. Kemudian coping keluarga ini ya udah jelas ya. Kalau ekspresi wajah meringis, apa ini? Apa jawabannya nih? Dapatkan bahwa A nyeri lutut, ekspresi wajah meringis, dan tindakan kurang yang paling tepat. Segi penata laksanaan. Apa ya ini jawabannya? Meringis. Gak lengkap, woi. Sama clearing kreatinin sama kreatinin sama. Kalau clearing kreatinin dikumpulkan dalam 24 jam biasanya. Nah ini manajemen nyeri harusnya sih. Tapi kalau ini. Kemudian ini apa ini? Masalahnya apa sih? Tuberkulosa.
pucat, keringat dingin, dan sering batuk produktif. Kemudian tidak dapat menggunakan data, tidak dapat bagaimana cara gimana. Oh, kurang pengetahuan ya. Harusnya kurang pengetahuan ini. Ini kurang pengetahuan benar, Anda benar. Ini oh, udah benar. Ini selalu obatnya selalu tidak benar, obat benar. Penjelasan tentang obat. Wah, malah ini di sini ya. Iya toh. Kok jadi gini? Kemampuan bersih lingkungan. Kemudian pendagang rumah karena anak dirawat. Oh, modifikasi lingkungan benar. Nih, sesak, batuk, unhi. Oh, udah aja benar. Bersihin jalan napas. Ini keluhan capek. Kemudian spesialis. Ini cuci darah. Kalau mau cair diagnosa yang efektifnya kelebihan cairan ini. Benar Anda, kelebihan cairan benar. Pasiennya EKG pilihan yang tepat. Nyerinya, oh analgetik. Analgetik dulu nih karena nyeri. Analgetik benar. Ya. Pasiennya bermasalah di lateralnya. Lateral. Kemudian ini telepon intake. Jadi hari kedua. Mengurangi shock organik ini. Ini Saxon, Crunchy. Ya. Tar dulu. Tar dulu. Kendaraan GCS sendiri banyak. Oh ya udah. Lendir yang banyak ya sudah. Kalau dirinya nyari sedikit. Oke, penyakit banyak bertanya udah. Datanya lain nggak dukung berarti pertanyaan kurang pengetahuan aja. Banyak bertanya itu kurang pengetahuan. Ini menolak meninggal autonomi dan beneficient. Beneficient. Kemudian tiba-tiba bas. Oh, profesi jaringan udah jelas. Ini aktivitas intoleran benar. Kemudian aktivitas pada pasien jantung. Benar. Ini Fowler benar. Hipertermi karena 39 benar. Umur udah tadi bolak-balik. Ini 21 berarti 2, 42. Nah, 6 bulan benar. Yang kayak gini mah nggak harus, nggak boleh salah ya. Oke. Ini visi misi karena yang baru ya. Pejabat baru. Kemudian terkunjung sembuh. Oh ini payudara ya. Nah, berwarna merah ya. Oh, perdarahan itu ya. Perdarahan. Kemudian ini haus, orang tua menangis cemas. Kemudian batuk sudah kan posisi yang tepat ini ya. Postur drainase. Postur drainase tergantung dari letaknya di mana. Letak apa? Dahaknya di mana. Kalau pakai logika aja, pakai logika aja. Bagian posterior, di mana itu bagian posterior? Anda tinggal menyesuaikan posterior di mana
Berarti untuk menurunkan bagaimana? Gitu ya. Kemudian ini PPOM untuk indikasi ya. Kaji toleransi PPOM. Nah, nggak bisa tuh kalau orang PPOM dipaksa. Oh, nah ini pola napas, kolaborasi oksigen bener. Pasiennya tidak gerakan, kemerahan, masase ya. Masase atau gimana? Kemerahan. Ini benar ini. Ada benar. Ini benar, benar. Lihat aja nih. GCS ya, selalu GCS nih jangan lupa. GCS, pahami GCS. Pemeriksaan gula, GTTO, toleransi ya. Kalau ini ya, kalau yang HbA1c itu untuk mengetahui bagus enggaknya dietnya, tapi kalau dia eh, sensitif terhadap gula yang mana gitu kan, sensitivitasnya gimana gitu, tes toleransi glukosa oral. Sebelah tiga, nekrotik ya, ngeluh, kemudian kemerahan, slow, nyeri, ketiga, integritas ya. Buka itu sudah jelas integritas. Nah, ini jadi masalah nih. Menjala riwayat pendidikan hiperkolesterolan angin muncul setelah berolahraga. Nah, ini berkurang setelah istirahat. Nah, ini sudah tadi ya, gelembung udara. Pesta tiga sisi. Ini nutrisi ya. Sudah benar. Ini saturasi 90 benar. 6 nyeri benar. Pasien menolak autonomi benar. Ini DJJ cairan keluar benar. Dehidrasi ya. Aduh, jangan jangan main ini ya. Vagina tussur itu jangan terlalu sering. Ini pasiennya KPD Pasiennya KPD ya, KPD pasiennya. Kemudian ini eh, menjaga proses memiliki 15 pasien. Diskusikan dulu nasib junior ini. Nah, ini udah benar strategi kondisi. Nah, kebutuhan perawat benar. Ini ruang mengingat isu peningkatan kepuasan prioritas benar ya. Hal ini sudah jelas ada Ronhi ya. Udah Ronhi, senjalan napas sudah benar. Sulit sulit dikeluarkan dah udah benar pas udah ada nasir. Kemudian
lalu lintas terbuka setengah distal, masif. Hentikan perdarahan dulu tindakannya. Ini 90%, 6. Simple mas, kalau nasal maksimalnya efektifnya 2 sampai 3. Ceknya yang efektifnya ya. Kemudian ini skala nyeri, apa pengkajian tambahan, waktunya ada dan sebagainya, tingkat severity, apa bagaimana nyeri dirasakan. Oke ya. Lalu ini istirahat menjelang tembus oksigen ya. Oksigen Mona, ingat 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 Mona Mona Monaco. Morfin oksigen. Ini KMS, kurang pengetahuan. Biasa-biasa saja kurang pengetahuan. Edema, eklamsi. Bereklamsi pasiennya. Tapi ini eklamsi. Head up, benar. Hipertermi, benar. Gangren, benar. Kompres sangat karena 38, 39 ya, 39. Ini cocok. Hasilnya, oh iya, tanda pita normal ya. Tanda pita tadi sudah ya, tadi sudah pernah dibahas ini. Mobilitas 2 jam sudah. SC. Oh, udah KDR. Benar, udah. Harusnya mantap juga lebih bagus tuh mantap. Masih masih merencanakan memiliki anak 4 tahun yang akan datang. Berarti KDR. Kalau mantap sudah nggak ada rencana. Onhi suction. Ini orang tua dan sebagainya kalau besar. Bertanya penyakitnya, itu udah kurang pengetahuan. Kalau bertanya tentang penyakitnya kurang pengetahuan. Ini normal. Pasiennya snoring, udah orofaringial. Ya. Pasiennya singgung saat dia bicara. DR ya, minder. Ada juga kata minder. Minder. Wah, ini dibawa ke rumah jiwa, keluyuran. Lurah katanya. DR. Ini adalah seorang lurah. Ada ya, waham. Rubra, berarti masa bagian fundus. Benar. Mondar-mandir, obsesif kompulsif yang terus-menerus, tindakan yang terus dilakukan terus-menerus, ada kompulsif. Kemudian ditinggal meninggal suaminya. Pasien loh, isos ya. Wah, ini 3 orang terbuka, anak remaja ya. Tugasnya perkembangan anak remaja itu apa? Komunikasi, benar. Fidelity ini tidak berjanji. Hmm. Ini mencegah pasien tersebut jatuh. Rata-rata kalau di rumah jatuh ya orang stroke itu. Oke, ada 33 orang yang jawab, ah, juga ya. Tiga, ya, ada yang belum silakan dicek ya. Yang belum dicek, yang diulang lagi, boleh diulang lagi, dicek lagi. Sampai di sini teman-teman, silakan.
Sekarang yang latihan 3 dikerjakan karena besok sudah latihan 4. Besok sudah latihan 4. Jadi kalau sekarang nggak dikerjain, ada repot nanti keduduran. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.